toko majikan. Apa? Iki arep golek majikan ngono. Ya udah nggak apa-apa, datang aja ke kantor, Mbak. Tapi surat tak kirim sik Mbak lu sampean. Oh, Wak. Piye ngono lho Mas. Hawa. Oke. Oke, Hawa. Kita tunggu. Oke, buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kadang-kadang banyak sekali yang terjadi di luar sana adalah di interminate mendadak, sama dengan mbaknya ini. Orang Hongkong itu saya tidak tahu ya stylenya orang Hongkong seperti apa. Yang saya tahu adalah mereka itu kalau sudah nggak suka, bukannya menegur, ngasih tahu supaya lebih baik lagi atau seperti apa, itu enggak. Mereka itu langsung cari pengganti gitu loh. Ini stylenya orang Hongkong yang kadang-kadang kita tidak pahami. Kemarin lebih parah Mbak, ada anak saya 2 bulan itu cuma dikasih makan roti siang, malam, pagi roti. Di rumah majikanmu itu juga? Di rumah. Ya, dan dari situlah saya cuman ingin berbagi ya. Padahal mbaknya ini tetap bertahan loh, dia pun nggak nge-break walaupun kadang-kadang perlakuan majikan nggak baik atau seperti apa. Bahkan dia tiap hari ke rumah sakit, cuman gara-gara kesalahan sepele. Bagi kita sepele, ya, tapi bagi orang Hongkong mungkin fatal ya. Karena ngeringkuk gitu loh, bobonya kan sudah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Dibalik jadinya ngeringkuk gitu, dan dokternya ngeliat. Dan dokternya langsung menelpon majikannya, sehingga ya saya kurang tahu karena capek juga jaga orang tua yang rewel, sementara emosi kita terkuras dan tenaga kita terkuras. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa berpikir bahwa apa yang terjadi di luar kendali kita. Tidak sama dengan orang Indonesia ya, dimarahin, masih diomongin gitu untuk baiknya ke depannya itu seperti apa. Tapi kalau orang Hongkong, stylenya orang Hongkong adalah mereka nggak suka, udah diem. Mereka nggak suka diem, tapi mereka sudah menyiapkan suatu rencana di mana Sina lah, Sina mantai kalau Faisi, males. Intinya mereka itu males untuk tahu, males untuk mengerti, bahkan males untuk mengajarin. Nah ini stylenya orang Hongkong, kalau sudah nggak suka, tiba-tiba dikeluarkan. Nah, siapa yang rugi? Kita. Kenapa saya selalu bilang mengalah dan mengalah, bukan berarti kita kalah. Karena dalam hal ini kalau kamu masih butuh uang, ya tetap mengalah. Ini aja ada telepon juga tiba-tiba di interminate, mau gimana lagi? Ya udah nggak apa-apa. Karena majikan punya ayat 1 pasal 1, salah benar maunya benar. Kita walaupun kita benar, kita tetap kalah. Walaupun kita benar itu sebenarnya kita tetap kalah, Mbak. Kok begitu misalnya? Iya. Karena kan kita yang harus pergi. Kita sebagai pekerja itu lebih tidak bisa berbuat apa-apa saat majikan memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja. Apakah kita bisa menuntut majikan seperti mbaknya yang kemarin katanya karena libur disuruh bekerja seperti ini, seperti itu? Iya enggak. Ya bisa dan tidak bisa, kayak membakar dupa, apakah bisa dituntut? Ya bisa, ya nggak bisa, tergantung dari prosesnya. Jadi kenapa sih saya selalu bilang janganlah dikit-dikit lapor, janganlah dikit-dikit komplain, karena masa penyesuaian bukan sama sampean, Mbak. Anak saya sendiri yang kerja di agent, anak saya sendiri yang kerja di restoran itu pertamanya juga dibully sama teman-temannya. Padahal aku pernah kerja di restoran situ. Kalau dibully sih enggak, maksudnya adalah kalau temennya pulang jam 10, dia tuh jam 10.30 baru pulang. Dan apakah pekerjaannya lebih ringan? Tidak, pekerjaannya lebih berat. Tapi mau gimana lagi, karena anak saya tidak ada pengalaman. Begitu juga dengan kerja di agensi ini, teman-temannya saukong jam 7, anak saya tuh jam 7.30, jam 7.20 baru saukong. Dan makan siang kalau yang lainnya jam 1, jam 2 atau jam 12 sampai jam 2, anak saya itu kadang-kadang sampai jam 3. Nah, kenapa? Karena dia sendiri tahu bahwa itu adalah masa-masa penyesuaian. Kalau hari ini dia tidak suka, bisa saja bosnya dia memecat dia kapanpun dia mau. Jadi ngalah bukan berarti kalah. Loh, kadang-kadang ngalah aja masih ketendang gitu loh. Dimana kita harus syukurnya diperbanyak, Mbak. Komplainnya dikurangin, ikhlasnya ditambahin. Jadi sama dengan kehidupan ini, manis pahitnya kehidupan kan tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita terlalu jelek, ya akibatnya jelek. Kalau pikiran kita nggak jelas, akibatnya juga nggak jelas. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Iya, karena hidup ini adalah
hukum alam. Kamu menanam, kamu menuai. Apakah mungkin tidak menanam bisa menuai? Saya bilang tidak mungkin, karena semua sudah ada catatannya dan tidak akan keliru. Catatan itu tidak akan pernah keliru kalau mungkin kita yang lupa. Kalau kita pernah menanam kebajikan atau kita pernah menanam ketidakbaikan, itu tulisannya jelas sekali di antara sampean dan sama saya. Ya kalau hari ini kita dapat majikan yang nggak baik, balas dendam dong? Ya enggak, ikhlasin aja. Jadi ngomong pada diri sendiri bahwa ya mungkin saya dulu pernah melakukan kesalahan yang baik saya sengaja atau tidak sengaja, baik yang kamu ingat atau tidak kamu ingat, dan sekarang Tuhan kasih kamu ujian itu. Jadi buat mamanya di luar sana, tetap bersabar, tetap tabah, tetap kuat. Kalau masih butuh dolar, kalau sudah tidak butuh dolar, ya namanya orang tidak butuh dolar, ya nggak ada masalah, Mbak. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap sabar, ikhlas, legowo. Ayat 1 pasal 1 dipakai selagi kita tidak dipukul, selagi kita tidak dilecehkan, selagi kita masih dapat gaji, selagi kita diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya, ya udahlah kita jalanin aja, kita nikmatin aja hidup ini. Ingat pesan saya, kita kelihatannya miskin di sini, kita kelihatannya tidak berarti di sini, tapi saya yakin kalian semua tahu bahwa hanya kalian saja mengalah saat ini. Padahal kalian kalau lihat rumah kalian itu lebih kaya dari saya. Kalau lihat mobil kalian mungkin lebih banyak dari saya. Kalau lihat sepeda motor mungkin lebih hebat kalian. Kalau saya lihat anak-anak kalian dibandingkan dengan saya, kalian tuh lebih hebat karena kalian ada yang anaknya jadi pilot, jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Wah, itu suatu kebanggaan, Mbak. Dan saya menunggu cerita-cerita dari kalian, cerita-cerita bagus dari kalian. Ojo make sharing sing elek-elek tok. Jadi saya butuh sharing yang memberikan motivasi, sharing-sharing di mana pengalaman pahit kalian, tapi saat ini sudah menuai yang indah-indah. Itu saya butuh untuk membuat motivasi buat yang lainnya bahwa badai pasti berlalu, setelah hujan ada pelangi. Jadi tidak semua cerita itu jelek semua tentang TKW gitu loh. Saya mohon bantuan dan dukungannya buat mamanya yang punya cerita terbaru tentang diri Anda, motivasi dari Anda sendiri, kegiatan Anda yang punya aura positif, untuk dibagikan sama teman-teman yang lain. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya. Mungkin ada kata-kata yang saya sengaja atau tidak sengaja menyakitin hati kalian. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.